Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar, banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan, banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti. Banyak yang mengerti, sedikit yang mengamalkan, banyak yang mengamalkan, sedikit yang ikhlas. Banyak yang ikhlas, sedikit yang tetap ikhlas ketika kesulitan, ujian, cobaan menimpa kehidupannya. Kesulitan yang diikhlaskan dan kekecewaan yang dimaafkan adalah syarat hadirnya berbagai kemudahan yang sejati. Apakah aku berjodoh dengan Lailatul Qadar? Itu sejauh mana kita mampu mengikhlaskan kesulitan-kesulitan yang mengawali hadirnya Lailatul Qadar tersebut. Mampu berlapang dada, berlepas rasa kecewa kita sehingga kita optimis yakin bahwa Allah akan menghadirkan Lailatul Qadar dalam kehidupan kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita hari ini di Zoom Ngabuburit Karambol. Mudah-mudahan Allah juga mempertemukan kita di jannahnya nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang bisa istiqomah mengikuti langkah-langkah yang beliau anjurkan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, ya hidup adalah pilihan. Kalau kita boleh memilih, maka Allah lebih berhak memilih dan Lailatul Qadar lebih berhak memilih. Lailatul Qadar mau memilih kita atau tidak, ya, itu adalah pilihan dari Lailatul Qadar itu sendiri. Yang jelas kita mampu memantaskan diri untuk mendapatkan atau untuk dipilih oleh Lailatul Qadar. Hidup adalah pilihan dan setiap pilihan pasti ada resikonya. Tidak ada pilihan yang tanpa resiko. Kalau saya memilih ikan paus, resikonya bernama lautan dan bukan selokan. Udah seimbang. Kalau saya memancing ikan paus di selokan, pasti nggak bakal dapat. Walaupun itu selokan terbaik yang ada di alam semesta. Nggak pantas dong kalau saya pengen dapat ikan paus, kok mancingnya di selokan. Ini adalah sebuah gambaran bahwa Allah sudah menyeimbangkan segala sesuatunya. Kalau kita ingin mendapatkan ikan paus, arahkan umpan ke lautan, bukan ke selokan. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, lakukan sesuatu yang memang bersesuaian, yang sehingga kita dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Hidup adalah pilihan. Jangan menjadi orang-orang yang aneh, yang absurd, memancing ikan paus selokan. Ya Allah, hadirkan ikan paus terbaik di selokan ini, ya Allah. Ini adalah orang-orang yang aneh. Yang datang bukan ikan paus, yang datang ikan berenyit, ikan cere, ya, lele kuning dan lain sebagainya, kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah Karambol Ngabuburit rahimakumullah, maka kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita harus arahkan umpan ke tempat yang tepat. Nah, sebenarnya paling tepat khususnya bagi laki-laki adalah masjid. Ya, masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena masjidnya hari ini subhanallah ya masih terbatasi karena adanya PSBB, maka Bapak Ibu sekalian bisa untuk mendapatkan masjid secara batin ya. Nah, itu ada materi tanggal 20 itu. Bagaimana menemukan masjid pada atom dirimu, menemukan masjid dalam diri kita masing-masing. Tempat sujud, ruang kosong, bagaimana mihrab kita. Itu sebabnya intinya adalah ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tanyakan dalam diri kita, apakah kita udah cius nih Lailatul Qadar menjadi pilihan kita? Karena Lailatul Qadar itu menurut saya nggak suka diduakan. Lailatul Qadar itu menurut saya nggak suka diselingkuhi. Coba kalau sekarang disuruh milih mana? Dapat Lailatul Qadar atau dapat uang 100 juta rupiah?
Kalau hari malam ini dikasih oleh Allah, pilih mana? Lailatul Qadar atau 100 juta rupiah? Apa yang lebih menggetarkan? Atau 1 miliar deh. Apa yang lebih menggetarkan jiwa kita? Kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, ya. Tetapi ternyata sama Allah diuji dengan sedikit kesulitan, kita sudah marah. Ternyata dikasih kenikmatan, kita sudah lupa. Ini berarti kita pura-pura pengen dapat Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar nggak suka didoakan. Hidup adalah pilihan. Pilihlah Lailatul Qadar. Kenapa? Nanti kita lihat. Kenapa harus Lailatul Qadar yang kita pilih? Jangan pilih yang lain. Mumpung di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka tegas kalau milih. Jangan setengah-setengah. Udah, oke, saya targetkan, visi saya adalah Lailatul Qadar. Tegas. Dan di balik pilihan kita, pasti ada resikonya. Sudah memang begitu. Nanti ketika kita sudah milih pengen dapat Lailatul Qadar, terus Allah uji dengan ini, dengan itu, dengan lain-lainnya, diterima aja. Tiba-tiba ada orang yang nyakiti, dimaafkan aja. Tiba-tiba duitnya kecolongan, dimaafkan aja. Tiba-tiba ada yang menipu, dimaafkan aja. Maafkan. Kenapa? Ada rahasia Lailatul Qadar di sana. Ketika kita memilih sesuatu yang besar, kita harus mengorbankan sesuatu yang besar. Yang jadi masalah, banyak orang yang ingin sesuatu yang besar tapi nggak siap berkorban untuk mendapatkan itu. Tegaslah, dan kita harus berani menghilangkan huruf S dari kata tegas, tega. Ya, nggak apa-apa tegas, tega, selamat teganya dalam rangka apa? Tegakkan kebenaran. Insyaallah, tabarakallah ya. Oke. Nah, kalau memang udah rencana mau dapat Lailatul Qadar, mulai hari ini sampai nanti akhir Ramadan, diusahakan seminimal mungkin melakukan hal yang sia-sia, seminimal mungkin melakukan hal yang nggak berguna, apalagi maksiat, apalagi dosa, apalagi ngomongin orang, apalagi ego dan lain sebagainya. Ya, minimalkan. Supaya apa? Supaya kita pantas dapat Lailatul Qadar. Dan kita, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Jangan jadikan Lailatul Qadar itu seperti barang yang bisa dilihat dengan kasat mata. Ada orang berpikir, sekarang ini kayaknya kayaknya sekarang sedang cuaca sedang bagus nih, Lailatul Qadar nih kayaknya. Ayo, bangun, kita sholat. Lailatul Qadar. Wah, ini akhirnya kita Lailatul Qadarnya bukan karena mencari Lailatul Qadar, tapi karena dibangunkan sama orang lain. Jangan terpengaruh, karena orang lain itu nggak tahu apa-apa. Kita juga nggak tahu apa-apa, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Lailatul Qadar. Pokoknya kita fokus terus mencarinya. Kapan? Kita lihat nanti. Tiap hari, tiap malam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Intinya ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan atas petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini informasi penting dari ayat ini, yaitu bahwa kita bertemu dengan sebuah bulan di mana di sini kalamullah turun. Bapak Ibu sekalian, ini bulan yang luar biasa. Kita harus sampai 11 bulan berjalan untuk sampai ke bulan ini. Bapak Ibu bayangkan kalau kita menempuh sebuah perjalanan 11 bulan untuk sampai ke bulan ini. Untuk sampai ke bulan ini. Sampai di bulan ini kita nggak bawa oleh-oleh khas bulan ini. Luar biasa. Apa oleh-oleh khas bulan ini? Lailatul Qadar. Sama dengan kalau Bapak Ibu misalkan pergi ke Turki, ya, oleh-olehnya apa khas Turki? Apa itu? Misalnya minyak zaitun, nah, khas Turki.
Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau sudah sampai ke Turki jauh-jauh nggak bawa oleh-oleh khas Turki, padahal untuk sampai ke sana perjalanannya luar biasa, capek dan lain sebagainya, bayarnya mahal. Sampai ke tanah air nggak bawa oleh-oleh khas Turki. Aneh kan begitu ya? Ya. Nah sama, kalau kita udah jauh-jauh sampai masuk bulan Ramadan, kita nggak dapat oleh-oleh khas Ramadan, aneh. Maka kita harus dapatkan, berusaha minta sama Allah. Lupakan dulu keinginan-keinginan yang lain. Fokus mengejar Lailatul Qadar. Ini yang membuat nanti Lailatul Qadar melihat kesungguhan kita. Ini hamba Allah yang ini nih serius banget nih deketin aku. Gua dideketin sama, dibibita sama ini nggak terpengaruh, diuji sama ini nggak terpengaruh. Dia terus kejar aku. Wah, ini nih, ini pantas nih dapetin aku. Luar biasa. Ya. Maka di bulan yang penuh berkah ini kita maksimalkan diri kita untuk mendapatkan oleh-oleh yang Allah janjikan, yaitu Lailatul Qadar. Ya, oke. Nah, di ayat berikutnya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Dan apabila ada yang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku dekat. Ya, maka Allah itu dekat. Aku menjawab doa dari orang yang berdoa apabila orang itu berdoa. Jadi Allah itu dekat, menjawab doa-doa kita. Apa sih maksudnya intinya? Ya, falyastajibu. Yang penting kamu itu memenuhi panggilanku, kata Allah, dan beriman kepadaku, ya, agar kamu ya berada di jalan yang benar. Yang penting apa? Kita tetap berada di jalan yang benar ketika sudah berdoa. Betul-betul beriman kepada Allah dan berada di jalan yang benar. Iman dan berada di jalan yang benar. Ini syarat Allah itu dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini sebuah kode sebetulnya. Ya. Di ayat berikutnya Allah berfirman bahwa, ayat sebelumnya Allah berfirman bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Dan saat itulah Allah menekankan di ayat 186-nya, aku itu dekat loh. Artinya apa? Di saat kalam Allah itu turun, artinya Allahnya dekat. Kan Allahnya sedang berkalam. Quran itu adalah kalam Allah. Ketika Allah sedang berkalam, berarti Allah itu sangat dekat. Ketika Allah itu sangat dekat, yang penting selama kamu beriman kepada Allah dan tidak berbuat maksiat, tetap berada di jalan yang benar, aku kabulkan doa-doa. Maka Bapak Ibu sekalian, sebetulnya apa? Kalau kita bicara hakikat, jangan tertipu. Lailatul Qadar itu adalah anugerah yang indah dari Allah, tapi jangan sampai kita melupakan Allahnya yang memberikan anugerah. Ya, sebagaimana surga itu anugerah dari Allah, kita juga nggak boleh melupakan Allah yang memberikan surga kepada orang-orang yang beriman. Maka fokuslah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarkanlah Allah. Di ayat sebelumnya itu tadi terlewat ya. Besarkan Allah, bukan besarkan Lailatul Qadarnya. Ya, besarkan Allah, bukan besarkan Lailatul Qadarnya. Besarkan Allah, bukan besarkan Ramadannya. Ramadan menjadi berkah karena ada Quran di dalamnya. Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya apa? Kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, hakikatnya kita ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekatkan dengan iman yang kuat kita kepada Allah, kita berada di jalan yang benar, kita mendekatkan diri kepada Allah terus menerus secara istiqomah, istimror, insyaallah kita Allah kasih Lailatul Qadar. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Perubahan, kesulitan, kelapangan, dan kepantasan. Tadi sudah saya singgung sedikit dalam tema hidup adalah pilihan. Ketika kita berubah ingin menjadi lebih baik, pasti ada kesulitan-kesulitan yang harus kita lalui. Nah, Bapak Ibu sekalian, perubahan yang ada di Lailatul Qadar itu luar biasa. Perubahannya senilai 1000 bulan. Artinya apa? Kesulitannya juga luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya, yang betul-betul serius pengen dapat Lailatul Qadar, nikmati saja.
skenario Allah yang mendatangkan berbagai kesulitan kepada Bapak Ibu sekalian. Nikmati aja. Ya udah, memang harus begitu. Ya. Ketika kesulitan datang, yang sudah ikut tentang lapang dada dan istirja, ucapkan saja, Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sungguh semua milik Allah, termasuk Lailatul Qadar milik Allah. Sungguh semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kesulitan. Jadi apa? Lapangkan hati tetap. Ya. Lapangkan hati sehingga apa? Pantas kita. Kenapa? Karena kesulitan itu dia nggak datang sendirian, Bapak Ibu. Kesulitan itu datang bersama kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau kita menyambut datangnya kesulitan, berarti kita sedang menyambut datangnya kemudahan. Kalau kita menolak datangnya kesulitan, berarti kita sedang menolak datangnya kemudahan. Semakin sulit, semakin banyak kemudahan yang hadir. Maka kita butuh kelapangan hati yang luas untuk bisa menampung keduanya, sulit dan mudah. Kalau dalam training roh itu disampaikan, kita butuh hati yang bersih, kuat, luas. Wah, bukan hanya luas, tapi harus bersih, kuat, biar bisa nampung, ya, dan luas. Maka kita pantaskan diri kita dengan bersih, kuat, dan luas, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita mengenal sang raja waktu. Ya. Kan kalau ditanya rajanya hari kan Jumat, oke ya, rajanya hari Jumat, ya. Kalau di antara siang dan malam, mana yang lebih raja untuk berdoa? Malam. Malamnya di mana? Sepertiga malam terakhir. Ya. Kalau rajanya bulan, Ramadan. Rajanya bulan adalah Ramadan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, rahimakumullah. Jadi kalau rajanya waktu apa? Rajanya waktu itu ketika pada bulan Ramadan, di malam Jumat, terjadi Lailatul Qadar. Masya Allah, tabarakallah. Itu wow, luar biasa. Bulan Ramadan, ya, malam Jumat ada Lailatul Qadar. 3 lapisan, ya. Wah, sinyalnya kuat banget Bapak Ibu sekalian. Maka berdoa, Allah sangat dekat banget saat itu. Minta sama Allah, ya Allah, saya minta ridho, minta dimudahkan urusan-urusan saya. Minta diberikan pemahaman dan kesadaran yang penuh atas apa sebenarnya yang terjadi dalam semesta ini. Sehingga saya semakin tenang bersamamu. Wah, luar biasa. Minta ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang terus bertambah. Kita minta kepada Allah sesuatu yang membuat kita bagus secara energi. Jangan terlalu minta yang materialistik. Ingat, Lailatul Qadar itu kalam Allah. Dia halus banget. Kalau kita mintanya sesuatu yang sifatnya materi, jauh. Ya. Yang dikejar kalamullah, yang diminta duit 100 juta, jauh Bapak Ibu. Ya. Maka kita minta sesuatu yang membuat batin kita semakin baik, iman kita semakin baik. Masalah nanti realita materi dan sebagainya itu akan mengikuti. Nanti kita akan buktikan. Ramadan, sinyal kuat. Maka kita harus download ampunan dan pahala. Sinyal kuat ini jangan kita sia-siakan. Ya. Rajanya waktu, rajanya bulan Ramadan. Ya. Kita sebentar lagi akan masuk ke rajanya waktu, yaitu Lailatul Qadar. Allah izinkan mudah-mudahan kita bisa bercengkrama dengan Lailatul Qadar. Ya. Bisa ngobrol, ya, Masya Allah. Barokah puasa Ramadan, pahala tak terhingga. Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya. Kecuali puasa. Karena puasa itu untuk, dan akulah yang akan membalasnya. Saking luar biasanya Bapak Ibu. Setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya. Kecuali puasa. Ini luar biasa. Pagi puasa bulan Ramadan. Bagi orang yang puasa ada 2 kegembiraan. 1 gembira ketika berbuka, 2 gembira ketika bertemu Rabbnya. Ini pegang baik-baik. Ya. Kalau kita ingin bertemu dengan Rabb kita harus berbuka. Berbuka apa harusnya? Berbuka bukan hanya berbuka dari rasa lapar, tapi berbuka dari rasa benci. Berbuka dari rasa kecewa. Berbuka dari kesedihan. Berbuka dari kekhawatiran. Cukup hanya Allah tempat kita bergantung, Bapak Ibu sekalian.
Kalau kita bisa berbuka lahir dan batin seperti itu. Bukan hanya berbuka dari lapar dan haus, tapi berbuka dari berbagai emosi negatif yang selama ini masih ada dalam jiwa kita. Maka insya Allah kita akan gembira ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terbuka hijab kita nanti dengan Allah di akhirat, di jannah. Sungguh bau mulut orang yang puasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada bau misk. Masya Allah. Ya. Kenapa? Ini bicara kalam Allah. Manusia juga berkalam-kalam. Kalamnya manusia itu jadi wangi. Wangi ini bukan wangi dalam arti fisik. Kalau arti fisik di depan manusia ya bau tetap kalau puasa. Ya Pak ya. Tapi kalau di hadapan Allah wangi misk. Kalau di hadapan manusia apa? Bahasa hakikatnya. Orang yang puasa itu kata-katanya menjadi berisi, berkualitas, berwibawa, bermartabat, berenergi. Vibrasinya bagus, luar biasa. Ini berkah Ramadan. Sinyalnya kuat. Rajanya waktu. Sebaik-baiknya sodakoh adalah sodakoh di bulan Ramadan. Sudahkah kita sodakoh? Daripada kita dipersulit, ya, karena kita melihat ini ada orang serius ini datang ke sama aku, kata Lailatul Qadar. Tapi amalannya masih dikit ini. Disuruh sodakoh sulit, tapi emang ngajinya rajin, ya. Baca Qurannya rajin, ya. Sholatnya khusyuk, tapi sodakohnya kikir banget. Nah, aku harus apa ini ya? Aku hilangkanlah salah satu, ya aku minta sama Allah, ya Allah ini mau datang sama aku. Itu tolong sebagian dari hartanya dihilangkan biar pantas. Nah, begitu. Daripada kita diambil, ya kita sedekah. Sodakoh. Sodakoh itu berasal dari kata sodakoh, sidkoh yang artinya benar, jujur. Maka kalau kita benar-benar ingin dapat Lailatul Qadar, sedekah. Barang siapa yang memberi iftar kepada orang-orang yang berpuasa, ini sedekah juga, iftar. Maka ia mendapat pahala senilai pahala orang puasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Luar biasa. Luar biasa. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersama. Wow. Masya Allah. Umroh di bulan Ramadan itu bukan hanya raja waktu, tapi raja waktu ketemu dengan raja tempat atau raja ruang. Kan rajanya ruang itu masjid. Nah, rajanya masjid, Masjidil Haram. Di mana 1 rakaat sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat sholat di masjid biasa, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau ada orang yang bisa umroh ya di bulan Ramadan pas malam Jumat, pas Lailatul Qadar, Masya Allah. Masya Allah, itu luar biasa. Maka di sini Nabi kasih indikasi seperti berhaji bersama. Lailatul Qadar itu skenarionya siapa? Kita lihat, kita dalam hidup ini kan harus punya target, tujuan yang jelas. Jangan sampai ikut-ikutan. Kamu kenapa ibadah di malam ini? Yang lain juga pada ibadah. Katanya Lailatul Qadar sih isunya sih dapat info dari teman-teman, misalnya gitu ya. Nah kita lihat, sebenarnya skenario-nya siapa? Skenario-nya teman-teman, apa skenario-nya kita, atau bagaimana? Kita lihat diri kita sekarang. Kalau kita lihat piramida kesadaran hidup, orang ini bisa jadi umumnya orang sekarang itu nyasar, mainnya hanya di raga. Kalau lapar ya makan, haus ya minum. Ini adalah orang-orang yang hidup nyasar tanpa skenario. Disebutnya nyasar. Ada orang yang lebih baik dari itu, yaitu orang yang gusar. Dia hidup udah pakai skenario, tapi pakai skenario-nya orang lain yang dia percayai, tapi dia sendiri nggak ngerti skenario-nya, cuma ikut-ikutan. Mainnya rasa. Tadi raga, ini rasa mainnya. Di atasnya lagi, ada yang lebih mau memikirkan, udah mau mikir, ini yang mana sih ilmu yang benar nih, yang cocok, yang pas, oh kayaknya ini nih. Aku ambil mazhab yang ini deh. Aku ambil pilihan yang ini deh. Aku ambil pendapat yang ini deh. Nah itu udah pakai skenario, tapi skenario-nya orang lain, yaitu sukar. Skenario orang dengan ilmu. Itu rasio. Udah pakai skenario hidupnya, tapi skenario orang lain dengan ilmu. Nah, ini masih bagus. Nah minimal kita itu harusnya ada di situ, kesukaran kita itu. Sehingga nggak ada gusar dan nyasar. Kalau sukar itu wajar, tapi kalau gusar itu penderitaan. Nah, orang-orang yang ditinggikan derajat sama Allah, dikasih ilmu yang lebih luas, ya,
dijadikan sebagai panutan buat orang-orang yang di sekitarnya, ini adalah orang-orang yang sudah sampai level lebih tinggi lagi, yaitu tegar. Dia hidup dengan skenarionya sendiri. Dia sebagai reksa. Tahu arti reksa? Reksa itu penjaga, pelindung, pengayom. Pernah dengar istilah reksadana? Nah, itu yang menjaga, yang mengolah dana jadi lebih bagus, lebih berkembang, reksadana. Ya. Nah, kalau tadi ada raga, rasa, rasio, reksa, ini ada 4 R. Ya. Ternyata ada satu lagi, orang-orang yang luar biasa, kesadarannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Yaitu orang-orang yang sadar. Inilah orang-orang yang hidup dengan skenario-nya ilahi. Skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bermakmum pada ruh yang ditiupkan oleh Allah pada jiwanya. Ada raga, rasa, rasio, reksa, ruh. Raga ini mewakili physical quotient. Gusar ini mewakili emotional quotient. Rasio ini atau sukar mewakili intelligent quotient. Tegar ini mewakili spiritual quotient. Dan sadar ini mewakili ruhani quotient. Kita ada di mana? Kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, maka minimalnya kalau mau dapat kecipratan ya dapat di sukar ini minimal ya. Tapi kalau kita ada di sadar itu dapatnya banyak. Ya, kadarnya bisa dapat Masya Allah ya, kadarnya bisa dapat besar ya. Setiap orang kan dapat Lailatul Qadar, tapi dengan kadar yang macam-macam tergantung dari kepantasannya. Maka kalau kita sudah sampai ke skenario Allah, hidupnya mangga ya Allah terserah, saya ikhlas, saya ridho, do the best aja. Ini insya Allah orang-orang yang bisa mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar secara paripurna, holistik, penuh. Ya. Kenapa? Karena Allah yang menyiapkan segala sesuatunya. Tapi orang-orang yang sukar juga insya Allah dapat walaupun dikit, karena dia sudah pakai ilmu. Allah kan hargai ya, Allah hargai orang-orang yang tegar apalagi ya, yang sudah memilih, berani bertanggung jawab dengan pilihannya. Ya, insya Allah ya. Jangan seperti ini, nggak jelas. Ya, ini nggak punya pilihan, nyasar kalau ini. Dia bakal mati deh itu keledai katanya kan. Ya, bakal mati itu keledai ya. Akhirnya turun istrinya. Laki-laki nggak sayang istri, akhirnya suaminya yang turun. Iya, laki-laki takut apa istri. Akhirnya dua-duanya turun. Bego banget ya, punya keledai kagak dinaikin. Ya Allah. Nah kalau hidup kita nyasar tuh kayak gini gambarnya nyasar. Hidup cuman karta orang lah lain ya. Maka jangan sampai kita hidupnya nyasar, jangan sampai gusar. Kita minimal udah masuk ke wilayah sukar. Ya, sukar tuh sulit misalnya. Ya sulit Pak, semua orang juga mengalami kesulitan. Tapi nggak semua orang mengalami penderitaan. Semua orang mengalami kesukaran, tapi tidak semua orang mengalami kegusaran. Sukar dan sulit itu memang bagian dari kehidupan. Kalau kita sadari, itulah yang membuat kita menjadi lebih tegar dan akhirnya mendapatkan kesadaran. Maka Bapak Ibu, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar secara utuh, penuh, maksimum, itu dengan cara hidup di dalam skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap melakukan mental 7D. Apa itu mental 7D? Pertama harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan sekarang ini kita sedang dilihat Allah. Kita yang kedua D-nya disayang Allah. Apapun yang terjadi ada pesan cinta Allah di sana. Kita sedang disayang Allah. D yang ketiga yaitu apapun yang kita lakukan sebenarnya kita itu dilakukan bukan karena orang lain, bukan karena siapapun, tapi karena disuruh Allah. Wah, udah sampai ke atas tuh. Karena disuruh Allah. Dan kita bisa melakukan itu dengan baik. Kenapa? Karena kita digerakkan Allah. Jadi nggak mudah lelah hidup kita. Digerakkan Allah. Nanti kita bahas ya, insya Allah. Setelah itu kita mendapat keberhasilan. Kenapa? Karena kita ditolong Allah. Akhirnya kita semakin difahamkan oleh Allah dan ditenangkan oleh Allah dan siap mati dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Ya, dipanggil sama Allah ke dalam
surganya dengan kalimat wahai jiwa yang tenang, ditenangkan Allah. Mental 7D ini yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Ya. Ruhani quotient, level roh, ya. Nanti di ketika Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruh. Turun para malaikat dan roh. Ya. Kita juga ada dimensi roh dalam diri kita yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah juga dimensinya roh. Ya. Ruhnya lebih khusus lagi, maka disebut kalamullah. Ya. Nah, ruhani quotient ini yang perlu kita aktifkan. Kalau kita akrab sama kalamullah, bukan akrab sekedar akrab secara fisik, tapi ada keterikatan batin. Ya. Jangan sekedar akrab sama fisik, dibaca tiap hari tapi melakukan sesuatu, makan tangan kiri. Nggak ada Quran-Qurannya. Ngomongnya ngelantur, nggak ada Quran-Qurannya. Nggak ada ikatan batin sama Quran. Ada ikatan batin. Ketika kita melakukan sesuatu, langsung, ini kata Quran boleh nggak ya? Langsung, ini sesuai dengan kalamullah nggak ya? Itu ada ikatan batin. Itulah love, itulah cinta. Bonding antara makhluk dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhani quotient. Di mana ruh ini menggerakkan ruang dan waktu. Spiritual quotient. Karakter, spiritual quotient. Reksa. Kemudian di dalam ruang dan waktu kita bertemu namanya informasi dan ilmu. Intelligent quotient. Terus menjadi sebuah getaran-getaran disebut emotional quotient. Akhirnya membentuk realita, materi, physical quotient. Nah, Bapak Ibu sekalian, ruhani quotient ini menggerakkan semuanya. Maka kalau kita akrab dengan kalamullah, bukan akrab hanya secara fisik loh Bapak Ibu ya, tapi akrab secara hakikat, secara batin, secara karakter. Kita betul-betul melakukan sesuatu itu, otak kita tuh langsung, menurut Qurannya gimana? Langsung gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ini boleh nggak menurut Quran? Saya mau belajar ilmu, misalnya saya mau belajar ilmu hipnosis, mau belajar, boleh nggak menurut Quran? Tanya dulu sebelum bergerak. Saya mau belajar ilmu tentang terapi spirit napas, nih katakan saya nih, atau S3 spiritual sinergi semesta, boleh nggak menurut Quran? Atau bagus, akan begitu. Nah, semuanya akan bergerak. Peristiwa-peristiwa realita, materi yang terjadi dalam kehidupan kita, itu hakikatnya sebenarnya koneksi kita dengan kalamullah. Maka sebetulnya kenapa sampai Allah dan Rasulnya memberikan kabar gembira tentang Lailatul Qadar ini, agar kita kembali kepada kalamullah, agar kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bermalu dirilah apabila kita niat Lailatul Qadar hanya untuk mencari materi yang sifatnya hanya kecil, lingkarannya paling tengah. Kalau kita nembus kepada roh, maka insya Allah roh itu akan menggerakkan ruang dan waktu. Ruang dan waktu akan menggerakkan informasi dan ilmu, akan menggerakkan energi dan getaran, akan menggerakkan materi. Insya Allah kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang-orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar adalah hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan banyak berkah, banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Jadi kita lihat di ujung nih. Jadi kalau kita hari ini punya masalah di titik sini, materi, realita, peristiwa, berarti kita punya masalah di energi, punya masalah informasi, ilmunya nggak benar yang kita terima. Kita sering berada di ruang yang salah, ya, waktu yang salah, sehingga kita juga Bapak Ibu sekalian, ternyata masalah utamanya yaitu kita kurang akrab dengan kalamullah. Nah, bagaimana cara mengakrabkan kalamullah? Cara mengakrabkan kalamullah nomor satu caranya yaitu sholat, Bapak Ibu. Sholat pada waktunya. Itulah berkalam-kalam dengan Allah melalui kalam sholat. Baru setelah itu membaca kalamullah yang sifatnya yang membaca. Jadi sebenarnya ya, kalau kita sholat secara tidak langsung kita ya sudah berkalamullah.
Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang dapat Lailatul Qadar, insya Allah dia makin nikmat sholatnya, makin khusyuk sholatnya, khususnya ketika ruku dan sujud. Ketika kita ruku dan sujud pengen cepat-cepat bangkit, itu tanda-tanda kita masih jauh dari Lailatul Qadar. Bapak Ibu, untuk sujud yang lama kita butuh perut yang kosong. Kalau perutnya kekenyangan pasti susah sujud. Maka saat terdekat antara Allah dan hambanya menurut hadis, yaitu ketika sujud. Maka bisa jadi saat terjauh antara Allah dan hambanya. Saat terjauh, salah satunya untuk khusus orang beriman, ya, yaitu ketika orang beriman itu kekenyangan. Ketika perutnya kekenyangan, dia nggak bisa sujud. Ya, ketika nggak bisa sujud, ya berarti kan jauh dari Allah. Maka Bapak Ibu kita maksimalkan bulan Ramadan ini untuk berlama-lama sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Al-Quran, bumi, gunung, dan Ramadan, Lailatul Qadar. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi ternyata Al-Quran atau kalamullah kalau turun kepada gunung, gunung akan hancur. Sedangkan gunung adalah pasaknya bumi. Kalau pasaknya bumi ini hancur, maka yang hancur adalah bumi. Maka secara tidak langsung, ketika Quran turun ke bumi ini, maka alam semesta bumi akan hancur. Gunungnya hancur, buminya hancur. Oke, ya. Itu sebabnya Quran nggak diturunkan ke gunung, tapi ke manusia. Loh, kok manusia nggak hancur? Ini dia rahasianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Oke, ya. Jadi sesungguhnya kami menurunkannya yaitu Al-Quran di Lailatul Qadar, di malam Qadar, bukan malam Lailatul Qadar, ya. Kalau malam dan Lailah, ya Lailah kan malam juga, jadi malam-malam Qadar. Apakah malam Qadar itu? Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa sih lebih baik dari 1000 bulan? Karena pada malam itu turunlah malaikat dan ruh di dalamnya untuk mengurus segala urusan kesejahteraan, keselamatan bumi saat itu sampai waktu fajar. Jadi diurus sampai waktu fajar untuk menyambut Al-Quran. Itu sebabnya buminya aman. Kenapa? Diurus sama malaikat dan ruh. Kalau nggak ada malaikat dan ruh turun, bumi nggak aman, hancur kena Al-Quran. Tapi kenapa bumi bisa aman? Karena Allah lapisi, Allah jaga bumi ini dengan malaikat dan ruh. Ya. Bisa dipahami, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, itu luar biasa. Akhirnya turun ke bumi. Dari situ masuklah akhirnya turun ke dada orang-orang yang beriman, kan itu. Dada orang-orang yang berilmu, dada orang-orang beriman yang berilmu. Dimasukkanlah Al-Quran di sana. Supaya apa? Supaya Al-Quran ini tidak menghancurkan alam semesta. Karena Al-Quran ini sangat luar biasa, hanya bisa ditampung oleh sesuatu yang luar biasa. Butuh keimanan yang luar biasa untuk bisa menampung Al-Quran di dada orang-orang yang berilmu. Nah, bisa dibayangkan kalau orang-orang yang berilmu atau ulama satu persatu udah cabut dari muka bumi ini, maka di mana lagi Al-Quran akan bertempat? Kalau Al-Quran nggak punya tempat, maka Al-Quran yang akan menghancurkan bumi ini supaya bumi ini kembali kepada fitrahnya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat hari ini banyak berita ulama meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Mari kita jadikan diri kita, orang-orang sekitar kita untuk terus mengupgrade ilmu. Walaupun kita nggak harus dipanggil ulama, tapi setidaknya kita terus mengupgrade ilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, maka kami ajak terus ikut program Karambol ini, saling bertukar pikiran. Ikut juga program yang lain, ya. Banyak ustadz-ustadz yang lain, ikutin. Supaya kita menambah ilmu, ya. Menambah ilmu sehingga kita dipantaskan menampung ayat-ayat Al-Quran di dada kita. Walaupun nggak harus semuanya, beberapa bagian dibagi-bagi dengan yang lain. Masya Allah, ya. Insya Allah hidup kita akan salam sejahtera. Nah, ini sampai waktu fajar,
yaitu sebuah kode bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya malam sampai waktu fajar. Jadi kita harus siap diliputi Allah, diliputi kalamullah, diliputi Ramadan dan Lailatul Qadar. Jangan terjebak sama Ramadan dan Lailatul Qadarnya, lupa sama Qur'annya. Malah sampai lupa sama Allah. Ya, aku sudah dapat Lailatul Qadar loh. Keren aku pas kemarin semalam itu, pas itu alam semesta. Wah, itu bening banget alam itu. Daun-daun gak ada yang gerak. Nah, mungkin dengar lagunya Bimbo kan ya. Akhirnya aku dapat tuh sombong kemana-mana. Ini berbahaya. Ya. Diliputi Allah, diliputi Quran, diliputi Ramadan dan Lailatul Qadar. Hakikatnya sekali lagi, kita mendapatkan Lailatul Qadar, hakikatnya kita ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya. Jangan sampai ini salah, jangan sampai ini lupa. Kita terlalu mengejar Lailatul Qadarnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon agar kita dekat sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah, dekatkanlah aku kepadamu. Bisikanlah aku untuk kelak menatap wajahmu. Izinkanlah aku berkasih sayang denganmu. Ya Allah, izinkan aku menyukai, menyenangi, mengimani kalamullah, surat cintamu. Berdoa sama Allah, ya Allah, izinkanlah aku mendapatkan berkah di Ramadan dan Lailatul Qadar. Jadi urutannya Allah, Al-Quran, Ramadan dan Lailatul Qadar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bisa kita dapatkan kalau kita punya mental 7D tadi. Ini yang membuat hidup kita lebih ringan, lebih nyaman. Mangga ya Allah, apapun yang Engkau lakukan, saya yakin tetap dilihat oleh Engkau, disayang Engkau, disuruh Engkau, digerakkan Engkau, ditolong Engkau, difahamkan Engkau, ditenangkan oleh Engkau. Bapak Ibu, kenapa hidup kita sering lelah? Sering kan kita dengar istilah seseorang hidupnya lelah karena nggak lillah. Kenapa dia nggak lillah? Ya, karena dia merasa dirinya yang bergerak, padahal dia itu digerakkan Allah. Dia merasa dirinya yang melihat, padahal itu dia dilihat Allah sehingga dia mampu melihat. Dia merasa dirinya lah yang menyayangi orang lain, padahal dia karena dia disayang Allah, sehingga dia kelebihan kasih sayang, maka dia mampu menyayangi orang lain. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita pahami ini. Kenapa kita lelah, capek? Ya, karena kita merasa bergerak sendiri. Tapi kalau kita yakin kita disuruh Allah dan bergerak karena Allah dan digerakkan oleh Allah, nggak lelah. Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu naik ke gedung lantai 40, lewat tangga biasa sampai lantai 40, capek, lelah. Kenapa lelah? Berusaha sendiri. Tapi Bapak Ibu, jangankan ke lantai 40, ke lantai 80, oke. Asal apa? Naik lift, digerakkan oleh lift. Insya Allah nggak capek. Nggak capek kalau digerakkan itu. Jadi kenapa kalau hari ini hidup kita mudah capek, mudah lelah? Itu mungkin karena kita masih merasa kita eksis, kita ada, kita yang bergerak, kita yang beramal soleh. Padahal kita semua, itu semua dilakukan karena adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadar, bahasa lainnya adalah malam kemuliaan yang penuh dengan nilai-nilai kemuliaan. Yang lebih baik dari 1000 bulan kadarnya, dipenuhi oleh para malaikat dan ar-ruh. Maka walaupun Anda sibuk mencari Lailatul Qadar, tapi apakah Lailatul Qadar sibuk mencari Anda? Maka perpantaslah diri agar kita didatanginya. Lailatul Qadar itu pada malam 27 atau 29 kata Nabi Muhammad SAW. Sungguh malaikat yang turun pada saat itu ke bumi lebih banyak dari jumlah batu kerikil. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Banyak sekali malaikat yang turun. Banyak. Lebih banyak dari jumlah batu kerikil. Makanya dilapisi aman ya. Bapak Ibu bisa bayangkan air panas itu kan menyehatkan ya, tapi kalau nggak siap ya, dimasukkan ke gelas yang tipis, ya gelasnya pecah. Maka gelas yang tipis itu biar nggak pecah, caranya adalah salah satunya kita masukkan sendok besi, dimasukkan, itu membuat menetralisir.
Semakin banyak sendok yang masuk, semakin aman gelasnya. Ya. Jadi mari kita pahami sama-sama bahwa ini peristiwa luar biasa. Makanya kalau kita langsung ketemu Lailatul Qadar, apa adanya begitu tanpa persiapan, kitanya hancur, nggak siap. Maka kita persiapkan diri kita hidup dalam skenario-nya Allah dengan mental 7D. Pada malam Lailatul Qadar itu tidak panas dan tidak dingin, tidak berawan dan tidak hujan dan tidak berangin, tidak juga terang dengan bintang-bintang. Tanda di pagi harinya adalah matahari terbit bercahaya lembut. Hadis riwayat As-Suyuti dalam Jami' Saghir, disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami'. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ada lagi hadis yang begini. Tadi malam 27, malam 29. Ya. Aku melihat Lailatul Qadar. Lalu aku dibuat lupa kapan waktunya. Maka barang siapa yang ingin mencarinya, kata Nabi, maka carilah pada 10 hari terakhir, pada setiap malam witirnya. Dan aku melihat diriku pada malam tersebut sujud di atas tanah yang basah. Wah, tadi katanya tidak hujan tapi tanah basah, gimana nih? Mungkin embun ya. Makanya itu di hadis-hadis yang ada tentang Lailatul Qadar itu membuat kita berpikir. Nah makanya kalau kita nyari tanda-tanda yang itu, nggak beres. Kalau kita nyari tanda-tanda fisik, capek Bapak Ibu. Yang kita cari bukan tanda-tanda fisik, tapi tanda-tanda bagaimana kita berserah nggak di malam itu. Berserah diri total nggak kepada Allah di malam itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, menurut pendapatmu, jika aku tahu bahwa malam terjadinya Lailatul Qadar, maka doa apa yang paling baik ucapkan? Sabda Nabi SAW, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Yang artinya adalah, ya Allah sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, mencintai kemaafan dan maafkanlah. Nah dari sini kita melihat apa sih kunci dari Lailatul Qadar. Kuncinya itu punya hati yang pemaaf. Maafkan semua peristiwa yang terjadi yang menjengkelkan hati Anda. Maafkan orang-orang yang telah mengecewakan hati Anda. Maafkan orang-orang yang pernah mengkhianati Anda. Maka berbukalah sekali lagi dari rasa benci. Bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita masih tertutup? Belum berbuka, belum iftar. Iftarlah dari rasa benci. Iftarlah dari rasa kecewa. Iftarlah apalagi dari dendam, iri, dan dengki. Maka kalau kita bisa berbuka, terbuka hati kita, lapang hati kita, insya Allah, Allah hadirkan Lailatul Qadar sesuai dengan kadarnya. Lailatul Qadar sesuai dengan kadarnya, kepantasan kita. Allah memiliki di bulan Ramadan suatu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka ia akan dihalangi dari kebaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita terhalang karena kita sendiri yang menutup diri kita, maka jangan sampai salahkan Lailatul Qadarnya. Mungkin Lailatul Qadar sudah mengetuk pintu rumah kita, tapi kitanya terhalang dengan ego kita, terhalang dengan amarah kita, terhalang dengan kebencian kita, sehingga kita dibuat ngantuk dan kita tertidur di malam itu. Walaupun kita ingin berdoa dan bangun, udah wudhu, ngantuk lagi. Kenapa? Karena kita mengejar fisik. Harusnya kita mulai dari sekarang. Maafkan siapa yang masih ada rasa benci. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Kan saya boleh nggak ditambah karim, boleh namanya doa. Ya. Tapi yang intinya jangan hilang. Ya. Jangan Allahumma innaka karim. Ya, tapi Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Silahkan. Tapi mau tetap sesuai hadis, mah nggak bagus, afdol. Ya, karena kita ada niat ittiba mengikuti Rasulullah SAW. Nah, lalu kapan Lailatul Qadar terjadi, Bapak Ibu sekalian? Maka dari beberapa hadis tadi, yang jelas terjadinya di malam hari di bulan Ramadan, nggak terjadi di bulan Syawal, ya. Oke ya, terjadinya di bulan Ramadan. Maka optimalkan. Sisa kurang lebih 11 hari lagi ini ya. Berpeluang besar terjadi di 10 malam terakhir ya. Mulai malam ini kita persiapkan.
Ganjil genapnya gimana? Nah ini relatif, kadang-kadang kalau salah hitung tanggal satunya kan nggak tahu nih ganjil genapnya yang mana. Pokoknya setiap 10 malam terakhir aja dicari. Ya. Berpeluang besar terjadi di malam ganjil. Berpeluang besar. Bisa jadi terjadi di malam genap. Nah diberikan kepada yang tidak terhalangi. Siapa yang tidak terhalangi? Yaitu yang pantas menerimanya. Semoga Bapak Ibu sekalian, jamaah Karambol Ngabuburit, hari ini bisa Allah mudahkan mendapatkan Lailatul Qadar. Allah siapkan hatinya menghadapi berbagai peristiwa kesulitan yang mengiringi, dan karena paham bahwa peristiwa sulit tersebut adalah sebagai pemantas untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka tak perlu lagi sakit hati, dimaafkan saja segera. Allahumma innaka afun karim tuhibul afa fa'fu anni. Demikian Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Masih ada sedikit waktu buat tanya jawab. Saya kembalikan kepada Kang Ramdan. Baik, Kang Zen. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas penyampaian materi yang luar biasa pada sore hari ini dengan tema apakah aku pantas berjodoh dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar, Kang Zen ya. Amin. 11 malam terakhir ini, Masya Allah, tabarakallah. Amin. Amin. Baik, Kang Zen. Ya. Ini ada pertanyaan masuk satu, Kang, dari Budiana. Ya. Ya, boleh tanya, Kang. Jika banyak orang yang sudah ikhlas, tapi tak banyak yang bisa mempertahankan keikhlasannya, bagaimana agar tetap menjaga kepositifan dalam hidup agar kita tetap terhubung pada Allah untuk tetap ikhlas, Kang? Bagaimana agar kita gimana, Kang? Bagaimana agar tetap menjaga kepositifan dalam hidup agar kita tetap terhubung pada Allah untuk tetap ikhlas? Ya, pertama begini ya. Ikhlas itu sendiri dipahami dulu, maknanya artinya murni. Murni ya. Murni itu artinya kita punya kesadaran yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana biar tetap ikhlas? Sebetulnya memang pasti ada geseran-geseran, itu manusiawi. Tergeser, kita tiba-tiba tergoda sama makhluk dan lain sebagainya. Itu wajar. Yang jelas kita kembali segera. Ya, maka untuk tetap kayaknya ya yang bicara di sini juga nggak begitu orangnya. Maka saya ngasih tips juga bingung gitu ya. Karena yang untuk tetap ikhlas itu di mana ya? Nggak mudah ketemu orang yang tetap ikhlas. Yang jelas ketika kita sadar, kita ini sudah cenderung ke makhluk nih dibandingkan kepada Allah, segera kembali. Beristirja, beristighfar, astagfirullahaladzim, istirja, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Intinya begitu. Intinya tetap saja kita do the best saja, Kang Ramdan ya. Nggak ada orang yang selalu ikhlas. Pasti ada kecenderungan-kecenderungan duniawi, sebagaimana dalam diri kita kan tidak hanya ada ruh dan jiwa, tapi ada tubuh juga. Begitu. Mangga. Baik, Kang Zin. Do the best ya, Kang ya? Ya, do the best saja. Baik, Masya Allah. Baik. Saya lanjutkan, Kang. Ada beberapa pertanyaan masuk lagi dari Pak Subhan. Iya, ya. Pak Subhan. Ya. Ya. Kang Zen, kalau ada arruh di malam tersebut tidak ditafsirkan sebagai malaikat Jibril, apakah ruh itu mempunyai bibit yang sama dengan ruh yang ada di diri kita? Maka bolehkah kita meniatkan untuk mensinkronkan dengan ruh tersebut sehingga dimudahkan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar? Ya, baik. Ya memang intinya begitu, Kang Subhan ya. Jadi kalau tafsirnya yang saya pahami ya, ar-ruh ini ditafsirkan sebagai malaikat Jibril. Tapi ada juga yang mentafsirkan ruh ya, ruh sendiri. Malaikat Jibril itu ya bagian dari malaikat. Maka tanazzalul malaikatu waruh ya. Ada yang menafsirkan begitu. Nah, kan kata Allah juga di Quran, ruh itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diinformasikan ya di Quran. Maka kalau dalam tazkiyatun nafs itu diinformasikan bahwa dalam diri kita ini ada tubuh, ruh dan jiwa. Nah, ruh itu ditiupkan Allah, jiwa itu dari sulbinya Adam dan Hawa, tubuh itu dari tanah. Nah, itu bedanya. Nah, ketika kita punya ruh ini, maka kita kan sama namanya ruh intinya ya, sama-sama namanya ruh. Maka kita bisa sinkronkan diri kita dengan cara apa? Mensinkronkan itu nggak bisa pakai pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu ada di bawah ruh. Nggak bisa pakai perasaan, karena perasaan itu ada di bawah ruh. Ruh itu imamnya pikiran, imamnya keyakinan, imamnya perasaan. Cara mensinkronkannya yaitu
berserah diri totalitas kepada Allah dengan mental 7D tadi. Itulah cara mensinkronkannya. Kita yakin sedang dilihat Allah, disayang Allah, disuruh Allah, digerakkan Allah, ditolong Allah, ya dikasih Allah. Lailatul Qadar termasuk itu, difahamkan dan ditenangkan. Demikian, wallahu alam. Mangga yang lain Kang Ramdan. Baik, yang lain dari Pak Imran, Kang. Iya. Apa refleksi diri yang bisa dirasakan kita pantas dengan LQ, Kang? Refleksi diri yang bisa dirasakan kita pantas dengan LQ. Kita pantas, iya. Jadi yang jelas kita harus berserah diri sama Allah dan merasa pantas dan bersedia dipantaskan oleh Allah, itu aja. Itu yang penting, kita terus berusaha, berupaya dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan, mental 7D itu wabil khusus. Terus kita tambahannya harus bersedia dipantaskan oleh Allah dan merasa pantas. Jadi jangan sampai ya kita nggak merasa pantas mendapatkan Lailatul Qadar, nanti minder namanya. Ya, jadi kita harus merasa pantas mendapatkan Lailatul Qadar sebagai optimisme kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah Allah akan berikan, dan kita juga siap bersedia dipantaskan oleh Allah. Itu mental 7D yang bagian nomor 4-nya itu digerakkan oleh Allah. Demikian Kang Imran, sahabatku ya. Okay. Baik, Masya Allah. Selanjutnya Kang, dari Mbak Nur, apakah boleh bertanya dengan tema lain? Boleh Kang ya, insya Allah ya Kang ya. Iya. Ya. Baik, lanjut Kang ya. Ya. Ya, dari Bu Novita, ya. Kang Zen, Masya Allah, saya di jalan ada aktivitas di luar, merasa betapa minimnya ilmu. Kesimpulan saya, berusaha beribadah terbaik, serahkan Allah semuanya. Yes. Kesimpulan. Ya, oke, ya. Ya, serahkan Allah semuanya. Mental 7D, ini hidup dengan skenario-nya Allah. Sampaikan kita niatnya ke situ. Jangan hidup dengan skenario-nya orang lain. Ya, oke. Ya, lanjut. Sebelumnya untuk pertanyaan ditutup Kang ya. Ya, ini ada sudah. Lagi pertanyaan masuk. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut dari Bu Lina, Kang. Iya. Ya, termasuk ujian terkesal dari anak-anak. Maafkan saja demi Lailatul Qadar ya, Kang. Terkadang terharu orang tua lain dapat kemudahan dari anak-anak. Saya maksimal ikhtiar ujian anak-anak yang super. Jadi maafkan saja ya, Kang. Iya. Baik, ya. Jadi dimaafkan itu salah satu ujian, kan ujian paling luar biasa itu bukan ujian yang jauh, tapi ujian terdekat dari orang-orang terdekat. Jadi beruntunglah dari satu sisi, kalau kita lihat untungnya, ya berarti Bu Lina sudah mendapatkan senjata atau penyeimbang, pemantas lah itu bahasa lainnya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan Allah sudah hadirkan kesulitan. Kesulitannya bahkan bukan hanya pas bulan Ramadan, udah dicicil dari dulu. Ya udah dicicil. Dan kalau Bu Lina bisa bersabar, ikhlas, tulus, dan yakin ini takdir terbaik dari Allah, insya Allah Allah akan berikan Lailatul Qadar, insya Allah. Ya, lanjut Kang Ramdan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kang Jut, Kang, dari Pak Ahmad Baikuni. Ya. Konsep memaafkan itu gimana Kang? Apakah cukup dengan batin saja atau harus ketemu dengan orangnya? Enggak harus ketemu. Ya, kita memaafkan orang lain, maafkan aja dalam hati kita. Jadi memaafkan itu bukan karena orang lain bersalah ya. Ini memaafkan. Jadi di Quran itu pertama pahami tidak ada perintah minta maaf kepada manusia, tapi banyak perintah memaafkan manusia. Dan memaafkan manusia itu bukan karena orang itu bersalah. Hanya karena orang itu berbeda pandangan sama kita, kan kita kesel, ya kita maafkan. Kan berbeda pandangan nggak salah sebetulnya. Ya. Jadi banyak orang berpikir memaafkan itu kepada orang yang bersalah sama kita. Enggak harus. Karena hati kita kesel, jengkel, kita maafkan. Contoh, ibu-ibu misalnya nonton drama Korea, sedang seru-serunya bersambung. Maafkan, ya Allah saya maafkan drama Korea yang bersambung ini, saya ikhlas. Nah itu, kan nggak salah drama Koreanya sama ibu kan begitu ya. Ini contoh aja ya. Jadi memaafkan itu bukan karena harus ada yang bersalah. Nah kita aja untuk membersihkan hati kita. Begitu juga memaafkan bukan sedang mentolerir kesalahan orang lain. Bukan. Memaafkan itu memang tentang kita. Begitu. Ya, oke. Baik Kang Ramdan. Baik, pertanyaan terakhir Kang dari Pak Imran kembali ya. Ya. Mengapa LQ dianalogikan dengan 1000 bulan? Ini Lailatul Qadar dengan 1000 bulan ya. Jadi kalau kenapanya wallahu a'lam bishawab, cuman secara logika sederhananya yaitu ini adalah waktu yang panjang yang bisa kita raih dengan pendek. Ada keberkahan waktu di sana.
kita melakukan yang sedikit, tapi berkah waktunya seperti 1000 bulan begitu loh. Ya artinya kan luar biasa, sekitar 83 tahun. Ya bahkan ada yang menghitung matematika, berarti kalau baca satu ayat, nah berarti baca selama 83 tahun ayat itu, ya luar biasa. Intinya di berkahnya, berkah waktu itu luar biasa. Makanya orang-orang yang dapat Lailatul Qadar, insya Allah dia akan semakin mudah bersinergi dengan waktu. Insya Allah. Berdamai dengan waktu. Ya gitu, Kang Imran. Ya. Baik, begitu Kang Ramdan, ya. Apa yang bisa saya sampaikan, ya. Waktu kita sudah cukup, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian termasuk orang-orang yang Allah beri keikhlasan, ketenangan, mendapatkan berbagai macam kesulitan yang sedang membersamai Bapak Ibu sekalian akan hadirnya sebuah peristiwa yang lebih dahsyat lagi, yaitu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Astagfirullah innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.